Pernahkah Anda merasa sudah menjelaskan sesuatu dengan sungguh-sungguh, memilih kata terbaik, bahkan mengulanginya berkali-kali, tetapi orang di depan Anda tetap tidak benar-benar mendengarkan? Bukan memotong pembicaraan, bukan menentang, hanya hadir secara fisik namun pikirannya entah kemana. Pada titik itu, kita sering berpikir masalahnya ada pada mereka. Padahal dalam banyak kasus, persoalannya bukan pada isi pembicaraan, melainkan pada cara otak manusia merespons siapa yang layak didengarkan. Trik psikologis pertama yang sering diabaikan adalah berhenti ingin didengar dan mulai benar-benar mendengarkan. Otak manusia secara alami lebih terbuka pada orang yang membuatnya merasa aman. Ketika seseorang merasa didengarkan, sistem pertahanan psikologisnya menurun. Ia tidak lagi sibuk menyiapkan jawaban, tidak lagi merasa perlu membuktikan diri. Disitulah pintu perhatian terbuka. Ironisnya, semakin kita berusaha keras agar didengar, semakin orang merasa ditekan. Namun saat kita memberi ruang, mengangguk, dan membiarkan jeda hening terjadi, otak lawan bicara justru mulai bertanya, apa pendapat orang ini? Dan tanpa kita sadari, posisi kita perlahan bergeser dari pembicara menjadi sosok yang layak didengarkan. Trik kedua terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat kuat. Gunakan nama mereka dengan tulus dan secukupnya. Nama seseorang bukan sekadar panggilan, melainkan identitas yang telah terhubung dengan emosi sejak kecil. Ketika kita menyebut nama seseorang, otaknya memberi sinyal, ini tentang kamu. Perhatian pun otomatis meningkat. Namun di sini ada satu syarat penting, ketulusan. Nama yang diucapkan tanpa empati akan terasa manipulatif. Sebaliknya nama yang diucapkan dengan nada tenang dan niat memahami akan menciptakan kedekatan emosional. Dalam banyak situasi, satu kali menyebut nama dengan tepat jauh lebih efektif daripada 1000 kata yang diucapkan tanpa koneksi. Trik ketiga adalah mengubah nada, bukan menambah volume. Banyak orang berpikir agar didengarkan, mereka harus berbicara lebih keras atau lebih cepat, padahal otak manusia justru lebih tertarik pada ketenangan. Nada suara yang stabil, tidak terburu-buru, dan penuh jeda memberi kesan kepercayaan diri. Ketika seseorang berbicara dengan tenang, otak pendengar menangkap pesan implisit. Orang ini tidak panik, tidak terancam, udah takut apa yang ia sampaikan. Ketika nada turun, fokus naik. Bahkan dalam ruang yang bising sekalipun, ketenangan seringkali lebih terdengar daripada teriakan. Menariknya, ketiga trik ini tidak menuntut kita menjadi orang yang paling pintar, paling fasih, atau paling dominan. Justru sebaliknya. Trik-trik ini bekerja ketika kita mau merendahkan ego, memperlambat ritme, dan hadir sepenuhnya. Psikologi manusia tidak selalu mencari suara yang paling keras, tetapi kehadiran yang paling terasa. Seseorang yang tenang, peduli, dan tidak memaksa seringkali memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada mereka yang terus ingin meyakinkan. Mungkin disinilah letak pelajaran pentingnya. Didengarkan bukanlah soal memenangkan percakapan, melainkan membangun ruang aman di mana orang lain bersedia membuka diri. Saat kita berhenti berusaha mengendalikan respon orang lain dan mulai memahami cara kerja pikirannya, komunikasi berubah dari sekadar berbicara menjadi sebuah hubungan. Jadi sebelum Anda berbicara lagi besok, cobalah bertanya naik pada diri sendiri. Apakah saya ingin didengar atau ingin dipahami? Karena seringkali, ketika kita memilih untuk memahami terlebih dahulu, didengarkan hanyalah konsekuensi yang datang dengan sendirinya.